Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Setia Wulanjani, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 113 Jakarta. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, pada materi teks eksplanasi, kita akan membahas beberapa bagian dari teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertiannya. Yang kedua, kita akan membahas struktur dari teks eksplanasi. Yang ketiga, kita akan membahas ciri-cirinya. Yang keempat, kita akan membahas kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Dan yang kelima, kita akan melihat sebuah contoh teks eksplanasi. Dimulai dari pengertian teks eksplanasi dulu ya. Pengertian teks eksplanasi ialah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya dapat terjadi. Dalam teks eksplanasi, strukturnya ada 3, yaitu yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Nah, kita bahas satu persatu mengenai struktur teks eksplanasi ini. Struktur yang pertama ialah struktur pernyataan umum, yaitu berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Lalu struktur yang kedua ialah sebab akibat, berisikan tentang detail penjelas proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dan yang ketiga ialah interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Nah, dalam hal ini kalian bisa menyimpulkan ya, kalau teks eksplanasi ini biasanya berisikan mengenai kejadian-kejadian alam atau fenomena alam, bisa juga fenomena sosial. Namun yang sering kalian temukan di buku-buku pelajaran atau Google seringnya ialah mengenai fenomena alam ya. Lalu ciri teks eksplanasi itu ada yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang kita bahas tadi. Lalu yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta alias keadaan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, faktual. Artinya memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lain-lainnya. Nah, berarti teks eksplanasi ini harus memiliki suatu keilmuan ya, harus ada suatu hal yang bersifat ilmiah ya. Berlanjut pada kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kalian harus mengerti juga kaidah-kaidah yang digunakan dalam sebuah teks eksplanasi jika kalian ingin membuatnya. Yang pertama, kalian harus fokus pada hal-hal umum. Kalian harus mengangkat topik atau tema yang bersifat umum, alias semua orang kira-kira mengetahui tema yang akan kalian bawakan. Lalu yang kedua, bukan partisipan manusia. Berarti topik yang kalian angkat ini bukan manusia ya. Jadi seperti yang tadi telah disebutkan, topik yang diangkat itu berupa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contohnya yaitu misalnya gempa, lalu banjir, hujan, dan udara. Yang ketiga, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Nah, karena bersifat ilmiah atau keilmuan, kalian dapat menyisipkan kata-kata yang bersifat ilmiah ya. Kalian bisa membuka KBBI jika kalian ingin menggunakan kata-kata ilmiah tersebut. Lalu yang keempat, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang kelima, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang keenam, menggunakan kalimat pasif.
Yang ketujuh, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah contoh teks eksplanasi. Kita pahami dan analisis teks eksplanasi ini mulai dari strukturnya ya. Di sini kita lihat paragraf awal ini merupakan struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Kita baca bersama-sama ya. Kemiskinan merupakan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, dan bantaran kali. Tak jarang, masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia, dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini. Nah, dalam hal ini berarti kalian dapat menyimpulkan berdasarkan pernyataan umum ini bahwa kalian akan mengangkat tema kemiskinan. Berlanjut ke struktur yang kedua, yaitu urutan sebab akibat. Kita baca bersama-sama lagi ya, secara pelan-pelan. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu keterbatasan, kelengkapan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Nah, dalam paragraf pertama ini, kalian juga langsung dapat mengetahui bahwa kemiskinan ini terjadi karena beberapa faktor. Nah, untuk itu di struktur urutan sebab akibat ini kalian menjabarkan faktor-faktor penyebab dari kemiskinan tersebut. Kita langsung ke struktur yang ketiga, yaitu struktur interpretasi. Struktur interpretasi ini berisi seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan jika kita bisa dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus kita hilangkan, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Nah, dalam struktur interpretasi ini yaitu berisi kesimpulan atau pernyataan mengenai topik yang kalian bahas, yaitu mengenai kemiskinan. Nah, sampai di sini kalian sudah mengerti kan kalau struktur teks eksplanasi ini hanya ada 3 dan itu mudah. Yaitu yang pertama, pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga ialah interpretasi. Sampai di sini mengerti mengenai materi teks eksplanasi. Jika sudah mengerti, Ibu memiliki sebuah contoh teks eksplanasi. Kalian baca dulu teks eksplanasi ini, bisa di-pause dulu videonya untuk membaca pelan-pelan. Lalu, Ibu meminta kalian untuk menganalisis bagaimana struktur yang ada dalam teks yang telah Ibu siapkan untuk kalian ini. Kalian analisis strukturnya, mana yang merupakan pernyataan umum, mana yang merupakan urutan sebab akibat, dan yang mana yang merupakan interpretasi. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, segera tulis di kolom komentar. Sekian materi mengenai teks eksplanasi kita pada kali ini. Semoga kalian mengerti dan kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.